Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Mimbar Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia sampai ila yaumul akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya di sini mau menguraikan tentang sehat dengan wudhu. Tujuan berwudhu itu apa toh? Tujuan berwudhu itu untuk mensucikan diri dan jiwa. Berwudhu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan kita. Bukan hanya sekedar membasuh dengan air, tetapi juga menjaga kesehatan dan menjaga berbagai macam-macam penyakit dalam tubuh kita. Apabila kita akan melakukan suatu ibadah, tentulah tidak lepas daripada berwudu. Apabila kita tidak berwudu, maka ibadah itu tidak akan sah. Seperti ibadah sholat, ibadah tawaf, maupun sa'i dan sebagainya, semuanya itu perlu adanya diawali dengan berwudu. Dalam hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuqbalu salatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Rawahul Bukhari. Yang artinya bahwa Allah tidak akan menerima sholat kalian jika masih berhadas sampai kalian berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam surat Al-Quran, maksud saya surat Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Dijelaskan dalam surat tersebut, berwudu bukanlah untuk menyulitkan diri kita sendiri, melainkan untuk membersihkan diri dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu merupakan ibadah yang sangat mudah dan ringan. Setiap muslim mengerjakannya, bahkan anak-anak TK sekalipun
sudah banyak yang paham dan mengetahui cara-cara berwudu. Walaupun demikian, wudu memiliki khasiat dan keutamaan ataupun fadilah yang sangat besar bagi pelakunya yang melakukannya. Bisa dikatakan di sini bisa sebagai fadilah yang melakukan berwudu secara rohani bermanfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan dan digolongkan dalam bagian-bagiannya, yaitu misalnya golongan orang yang suka kebersihan. Golongan yang kedua, golongan orang yang suka bertaubat. Yang ketiga, digolongkan orang yang soleh. Berwudu secara jasmani bisa bermanfaat apabila berwudu itu dilakukan dengan baik, dengan benar, dan sempurna, maka akan selalu membawa kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa berwudu atau dawabul wudu itu nanti di hari kiamat nanti tampak bercahaya sebagai apa? Hasil daripada pancaran cahaya itu dari bekas-bekas wudu yang dilakukannya. Maka dari itu orang yang selalu mempunyai wudu atau dawamul wudu, orang yang memiliki wudu itu banyaklah manfaatnya atau fadilahnya. Insya Allah kebersihan jasmani dan rohani akan terjaga. Di antara fadilah yang lain, orang yang berwudu itu dapat menjaga kebersihan hidung, menjaga kebersihan hidung yang dilakukan dengan intinsyak. Saat kita berwudu, pada tahap menghirup air di hidung dan mengeluarkan setidaknya itu bisa mencegah kuman-kuman yang berkembang biak di dalam hidung dan bisa berkembang biaknya jenis-jenis kuman yang lain. Yang kedua, berwudu dapat juga menjaga kesehatan mulut dan gigi. Saat berwudu, kita dianjurkan untuk berkumur-kumur, sehingga dapat mengurangi bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut dan peradangan-peradangan, dan bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela atau yang menumpuk di gigi. Fadilah yang lain, ketika kita berwudu
bisa dapat mencegah penuaan dini. Lah ini, sekarang itu banyak sekali digalakkan, malah banyak produk-produk skincare ya, untuk mengglowingkan wajah. Maka kita sebagai umat Islam, kita juga bisa dengan wajah glowing, dengan membasuh wajah dan rambut kita ketika kita wudhu, itu bisa menjadikan glowing wajah kita. Karena apa? Ketika keringat dan kotoran-kotoran yang ada di kulit akan tersapu bersih lewat bayuran air wudhu. Di samping itu juga dapat melancarkan peredaran darah, menyegarkan kulit, sehingga badan kita itu bisa fresh, segar. Itu bisa menyebabkan mencegah penuaan dini. Fadilah yang keempat, berwudu dapat menyejukkan hati. Ketika suasana hati kita baru tidak enak, atau dikatakan baru buruk, tidak tentram hatinya, cobalah kita mengambil air wudhu. Dengan berwudhu, hati kita dapat kembali tentram, dan emosi-emosi yang ada di dalam hati kita itu jadi lebih terkontrol. Fadilah yang kelima, berwudu dapat mengembalikan semangat hidup dan menjadi kesehatan jasmani dan rohani. Ketika selesai kita beraktivitas, mengerjakan sesuatu hal, kita mengambil air wudhu, bisa dapat menyegarkan tubuh kita. Dan apabila kita mengantuk, segeralah kita mengambil air wudhu, maka akan bisa mengembalikan semangat, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih positif. Masya Allah ya, ternyata banyak sekali manfaat berwudu bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Kita bisa menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan sangat sederhana, dengan melalui berwudu. Itu hanya sebagian daripada cara untuk menjadikan wajah kita glowing, dan wajah kita bisa terasa masih muda. Sebab berwudu dapat membersihkan sela-sela yang terkecil ya, yang tidak terjangkau saat kita mandi, dan juga bisa membersihkan hati dan niat-niat buruk dalam hati kita. Maka marilah mulai dari sekarang menjaga kesempurnaan wudhu kita dengan berwudhu yang benar, wudhu yang baik dan sempurna. Insya Allah kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.